Ibu Sherly adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 12 Kota Kupang. Beliau sudah lama mengabdi di SMP Negeri 12 Kota Kupang dan menjadi salah seorang guru yang patut diteladani karena Ibu Sherly selalu berinovasi dalam pembelajaran di kelas. Namun, dalam supervisi kali ini, ia mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Sherly mengajar tanpa buku teks. Ibu Sherly mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Ibu Sherly menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Saya berniat membantu Ibu Sherly keluar dari permasalahan yang ia lalui ini melalui teknik coaching dengan mengambil peran sebagai coach dan Ibu Sherly sebagai coachee. Selamat siang Ibu Sherly. Selamat siang Ibu Yus. Ibu Yus ada jam mengajar? Ada, tapi sebentar, jam terakhir. Oh iya sama, saya juga di jam terakhir Ibu. Ibu Sherly sakit kok, hari ini kurang semangat kelihatannya. Iya Ibu Yus, saya ada masalah sedikit. Masalah apa Ibu? Mungkin bisa cerita ke saya. Saya ada masalah dengan pengawas dan kepala sekolah Ibu Yus. Masalah Tapi apa? boleh saya diskusi dengan Ibu Yus? Boleh, saya dengan senang hati bisa mendengarkan Ibu Sherly mengungkapkan masalahnya. Tapi saya mau tanya dulu, kira-kira apa yang mau Ibu Sherly hasilkan dari diskusi kita siang hari ini? Saya ingin menemukan jalan keluar dari masalah ini Ibu Yus. Solusi untuk permasalahan saya baik itu dengan pengawas maupun dengan kepala sekolah. Oh, baik kalau begitu. Mungkin Ibu Sherly bisa cerita masalahnya apa? Kemarin pagi itu saya disupervisi oleh pengawas Ibu Yus. Ya. Setelah selesai melakukan supervisi di kelas, beliau menyampaikan keberatan karena saya tidak membawa buku teks saat mengajar. Lalu kalau Ibu Sherly tidak bawa buku teks ke kelas, Ibu Sherly bawa apa waktu mengajar? Saya gunakan video pembelajaran Ibu Yus. Ada lagi? Slide PowerPoint, pojok baca, dan LKPD. Oh, itu sudah lengkap sekali. Terus yang pengawas permasalahkan itu apa? Beliau beranggapan bahwa buku tekslah yang isinya sudah sangat mengacu pada kurikulum dibandingkan dengan sumber belajar yang lainnya. Oh, jadi beliau menganggap nih itu video, terus ini LKPD, kemudian ini slide PPT yang Ibu Sherly bawa waktu mengajar dan disampaikan ke anak-anak tuh tidak sesuai dengan kurikulum, begitu. Dia punya pemikiran seperti itu. Iya Ibu Yus. Dia berpikir bahwa itu buku teks saja yang isinya sudah sesuai dengan kurikulum. Iya. Terus kalau boleh saya tahu, itu LKPD, terus video, lalu ini bahan ajar, itu Ibu Sherly yang susun sendiri atau Ibu Sherly pakai orang lain punya? Saya susun sendiri Ibu Yus. Oh, luar biasa. Berarti Ibu Sherly ini sudah sangat memperhatikan kebutuhan anak, sudah berusaha untuk memberikan berbagai istilahnya media belajar, kemudian sumber-sumber belajar yang berbeda-beda sehingga bisa dapat menjawab kebutuhan anak. Kalau dari sisi inovatifnya sih Ibu Sherly sudah sangat kreatif. Ibu Sherly sudah ini istilahnya berpihak pada murid lah, karena sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada anak.
Padahal sudah bagus itu. Iya Ibu Yu, saya selalu berusaha untuk sebisa mungkin menyusun sendiri agar materinya sesuai dengan kurikulum. Iya. Ya, karena tidak semua video pembelajaran, PowerPoint maupun LKPD yang disusun oleh orang lain itu sesuai dengan kurikulum sekalipun materinya sama. Iya. Itu sudah bagus sekali. Yang Ibu Seri lakukan itu sudah bagus, persiapannya sudah bagus sekali. Itu Ibu Seri punya potensi, Ibu Seri punya kemampuan karena sudah berusaha untuk menyusun video pembelajaran, membuatnya sendiri. Tentunya ketika menyusun menggunakan berbagai aplikasi. Nah, itu Ibu Seri sudah sangat istilahnya kreatif lah, kalau boleh saya katakan seperti itu. Iya, terima kasih Bu Yu. Itu sudah bagus. Terus pengawas itu dia hadir dari awal Ibu mengajar sampai selesai. Iya Ibu Yu. Lalu kalau Ibu Sherly tahu bahwa pengawas itu tidak suka atau menyampaikan keberatannya karena Ibu Sherly tidak membawa buku teks ke dalam kelas itu, Ibu Sherly menanggapinya seperti apa? Saya langsung spontan Ibu, mengatakan jika sumber belajar yang saya gunakan itu sudah saya susun berdasarkan kurikulum. Saya sudah mencoba menjelaskan secara rinci, namun kelihatannya dia tersinggung dan melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah. Ibu. Oh, lalu dari mana Ibu Sherly tahu kalau Ibu Sherly dilaporkan ke kepala sekolah? Bagaimana tidak Ibu Yus? Sewaktunya pulang dari sekolah, kemarin siang saya langsung dipanggil menghadap kepala sekolah. Awalnya saya tidak menyangka, tapi ini benar-benar terjadi. Saya jadi merasa kurang enak dengan kepala sekolah dan pengawas itu. Iya, saya mulai memahami apa yang Ibu Sherly rasakan saat ini. Pasti Ibu Sherly bingung ya bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Tapi saya yakin Ibu Sherly bisa menemukan jalan keluar atas apa yang Ibu Sherly alami saat ini. Kalau dipikir-pikir, saat ini menurut Ibu Sherly apa yang menjadi hambatan dalam diri Ibu Sherly? Apakah ada hambatan? Ada Ibu, saya merasa sudah terjadi kesalahpahaman antara saya dan pengawas. Begitu juga dengan kepala sekolah. Iya. Mungkin sebenarnya antara apa yang pengawas maksudkan terkait dengan buku teks yang harus dibawa saat mengajar dengan apa yang sudah saya gunakan, Iya. ada kesamaan, hanya saja belum sepaham. Oh, bisa jadi mungkin sebenarnya maksudnya sama ya. Si bapak pengawas itu mungkin dia juga istilahnya mempunyai niat baik lah, kalaupun siswa itu bisa memperoleh sumber belajar dari tambahan dari buku pelajaran selain dari yang apa yang Ibu Sherly sudah siapkan itu. Mungkin alangkah lebih baiknya Ibu Sherly juga membawa lagi buku teks. Menurut saya tidak ada salahnya. Itu juga mungkin menambah referensi bagi anak-anak. Lalu menurut Ibu Sherly solusi apa yang Ibu Sherly bisa lakukan? Saya ingin mengomunikasikan kembali dengan pengawas maupun dengan kepala sekolah. Saya pun ingin membawa buku saat mengajar agar anak-anak lebih banyak pilihan dan mempelajari materi yang diajarkan. Betul sekali. Itu luar biasa Ibu Sherly. Jadi ternyata Ibu Sherly juga menyepakati jika saran dari Bapak pengawas itu ternyata mungkin tidak ada salahnya ya untuk kita ikuti ya, bahwa Ibu Sherly butuh untuk membawa juga buku teks ke dalam kelas saat mengajar. Ya walaupun mungkin pada saat menyusun video, LKPD atau slide PPT itu sudah mengacu atau mengambil salah satu referensinya dari buku teks tadi. Tapi mungkin supaya lebih lengkap lagi, itu mungkin menurut saya dari keinginannya Bapak pengawas. Ya jadi intinya sebenarnya tujuannya sama,
hanya mungkin belum disepakati saja, belum sepaham saja. Jadi langkah yang Ibu Sherly pikirkan itu sudah benar. Lalu kira-kira apa prioritas yang akan Ibu lakukan nih? Tindakan yang menjadi prioritas Ibu saat ini. Saya akan bertemu dengan kepala sekolah untuk Iya. menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dengan pengawas kemarin. Iya. Lalu meminta izin dari sekolah, dan jika boleh saya diperkenankan untuk bisa bertemu dengan pengawas dan juga untuk meminta maaf atas sikap saya yang tidak berkenan kemarin, Ibu. Luar biasa. Apa yang Ibu Sherly akan lakukan itu menurut saya keputusan yang luar biasa. Keren sekali. Itu sudah bagus sekali. Saya dukung itu. Nah, lalu menurut Ibu Sherly apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan Ibu punya rencana ini? Saya juga akan selalu membawa serta buku teks saat mengajar, selain sumber belajar yang sudah saya siapkan, Ibu. Bagus tuh. Saya akan memadukan antara materi yang ada di buku teks dengan video pembelajaran atau slide PowerPoint dan LKPD agar anak-anak bisa belajar dari banyak sumber. Sempurna ya Ibu Sherly ya. Jadi ternyata yang menjadi rencana aksi dari Ibu Sherly itu sangat luar biasa. Itu sudah sangat akan membantu Ibu Sherly menyelesaikan masalah yang Ibu Sherly hadapi saat ini. Jadi ternyata diskusi siang hari ini sudah menemukan titik temu, istilahnya Ibu Sherly menemukan solusi sendiri atas Ibu Sherly punya masalah. Luar biasa ya Ibu Sherly. Ibu Sherly harus tetap semangat. Yakin Ibu Sherly bisa menyelesaikan Ibu Sherly punya masalah dengan baik. Lalu siapa yang Ibu Sherly bisa ajak untuk membantu menyelesaikan masalah Ibu Sherly ini? Saya dukung Ibu Sherly. Mungkin harus ada teman, guru mungkin yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan Ibu punya komitmen ini. Mungkin teman guru. Ibu Sherly bisa memikirkan kira-kira siapa yang Ibu Sherly bisa ajak untuk menjalankan komitmen Ibu ini. Oh iya, nanti saya berkonsultasi dengan Ibu Mercy saja, Ibu. Oh, bagus. Ibu Mercy. Bagus. Jadi Ibu Mercy ya. Iya, iya. Karena waktu itu saya pernah melihat beliau menggunakan buku teks saat mengajar, yang juga dipadukan dengan berbagai sumber belajar lainnya. Oke, jadi Ibu mau ajak Ibu Mercy ya. Ibu Mercy, iya. Lengkap sudah. Ternyata pencapaian diskusi kita siang hari ini sudah sangat sempurna. Ibu sudah menemukan solusinya. Kemudian Ibu juga sudah menentukan orang mana yang akan Ibu ajak untuk menyelesaikan. Iya, dalam hal ini berkonsultasi dengan beliau. Iya. Jadi Ibu Sherly harus tetap semangat, lakukan selalu yang terbaik. Pasti Ibu Sherly akan menjadi lebih baik lagi dari saat ini. Ibu yakin itu. Saya turut selalu untuk mendoakan. Ya Ibu Sherly ya. Ya, terima kasih Ibu Yul. Semoga rencana saya lancar. Pasti Ibu. Saya dukung dalam doa. Amin. Omong-omong sekarang sudah jam mengajar, jam terakhir ya. Kita Iya, siap-siap Ibu. untuk menuju ke kelas ya Ibu Sherly ya. Ya, Ibu Yul. Oke. Ya. Oke Ibu Sherly, saya pamit dulu ya. Terima kasih Ibu Yul. Oke, sama-sama. Ya, Selamat siang. kita masuk kelas dulu. Ya.